Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2022 mata pelajaran IPS Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Eka Hernita Roswida, SPD. Saya guru mata pelajaran IPS di Sekolah MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon, Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya telah melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2022. Yang mana saya mengambil materi bab 2, yaitu bentuk-bentuk lembaga sosial. Nah, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan, saran, dan kritik agar video pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, hari ini sudah piket kebersihan? Sudah? Iya, alhamdulillah. Nah, terus untuk buku sudah dibawa? Iya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran mungkin kita membaca doa terlebih dahulu lah. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Iya, sebelum memulai pelajaran juga Ibu mau mengabsen dulu lah. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, berarti lengkap untuk kelas 7B pada hari ini tanggal 13 Desember 2022. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini mungkin sekilas mengulang tentang, boleh dibuka bukunya? Nah, kalau minggu kemarin kan itu belajar tentang norma sosial. Tuh, ada norma apa saja kemarin? Masih ingat? Boleh sebentar. Ibu panggil lah. Norma itu apa saja? Boleh Anissa Maharani. Norma apa yang pian ketahui yang pertama? Ada Anissa mana? Norma? Atau mungkin kalau Artika ada? Ada juga? Askana? Norma? Oke, ada di norma? Enggak, norma keadilan. Iya, boleh. Selanjutnya Dwi, norma apa Dwi? Norma agama. Iya, norma agama. Kemudian norma apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Boleh angkat tangannya. Nggih, kalau siapa namanya? Norma kesusilaan. Kemudian boleh. Norma kesopanan. Ada lagi? Boleh Petia. Norma hukum. Ada lagi? Iya, boleh. Norma kebiasaan. Nah, di mana semua ini mengatur tentang
tata tingkah laku kita. Jadi ada norma-norma. Gimana tadi Ibu 100? Nah, biasanya tata kelakuan. Kalau seperti kebiasaan di rumah, kan pasti Pian punya kebiasaan di rumah. Kebiasaan apa di rumah yang diajarkan oleh orang tua Pian? Contohnya, bisa sebutkan angkat tangan. Kebiasaan apa biasanya di rumah? Ya, boleh Dwi kah? Mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan. Itu kan sebenarnya contoh-contoh yang sederhana tetapi sangat istilahnya berguna bagi Pian ke depannya. Jangan sampai makan itu tidak mencuci tangan. Ada lagi yang lain. Kebiasaan Pian di rumah yang dicontohkan oleh orang tua. Boleh? Nggih. Mencuci baju sendiri ya. Apalagi kan seperti Pian ini sudah harus bisa mencuci pakaiannya sendiri. Terus mungkin ada lagi? Ya, berdoa sebelum makan. Jangan sampai makan tidak berdoa. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan di rumah. Nah, ini menyambung yang minggu lalu tentang norma-norma ini berpengaruh terhadap interaksi sosial, terhadap pembentukan lembaga sosial. Seperti yang sudah Ibu kemarin kan di bahwa materi selanjutnya kita membahas tentang lembaga sosial. Di mana di buku tadi ada di halaman 112. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya dulu. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Bisa dibacakan? Untuk Mengetahui pengaruh interaksi sosial terhadap. pembentukan lembaga sosial. Nah, tapi Ibu tanya dulu, Pian, apakah tahu sudah lembaga sosial itu apa saja? Belum? Ada yang tahu dulu? Nah, boleh. Sebelumnya, bagaimana interaksi itu terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana interaksi itu terjadi? Ada yang bisa? Boleh angkat tangan. Interaksi ini setiap hari kita melakukan interaksi. Bagaimana interaksi itu terjadi? Apabila apa? Apabila? Boleh, Pak Tia. Pertemuan antara? Iya, Pak Tia ingatnya antara individu dengan individu lainnya. Ada lagi, antara apa lagi? Individu dengan kelompok. Ada lagi satu? Iya, antara kelompok dengan kelompok. Itu kemarin kan interaksi terjadi. Seperti kita saat ini di kelas, itu interaksi antar apa? Kalau kita saat ini, pembelajaran hari ini, antara Individu dan kelompok. iya, individu dalam artian ibu guru di depan kan, dan kelompok itu adalah kalian sebagai peserta didik di kelas 7B. Nah, di situ ada pertanyaan lagi, apakah dengan interaksi dapat membentuk lembaga di dalam masyarakat? Bisa? Apa tidak? Iya, bisa. Karena kita sering melakukan interaksi, maka akan membentuk lembaga di dalam masyarakat. Nah, kemudian apakah lembaga di dalam masyarakat memerlukan norma tadi? Perlukah? Perlu. Kenapa jadi perlu? Mungkin kan norma tadi yang kalau tidak ada norma kenapa? Bisa apa? Kacau, iyalah. Iya, bisa tidak teratur ya kan? Karena dari norma dulu yang mengatur, kemudian akan membentuk lembaga-lembaga sosial. Nah, itu kemarin apa ini maksud? Bagaimana pengaruh interaksi dalam pembentukan lembaga
sosial. Karena seringnya kita bertemu dengan orang lain kan, apalagi ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, perlu orang lain, sehingga ada interaksi di mana terjadi pembentukan lembaga sosial. Nah, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Seperti guru, kalau tidak ada peserta didiknya tidak mungkin bisa jalan. Sama dengan halnya mungkin peserta didik walaupun bisa belajar sendiri, tetapi perlu dibimbing, perlu mengatur tata tingkah laku. Misalnya kan tidak hanya dapat materi, tapi bagaimana mengatur bertingkah laku, beradab, berakhlak, ya kan? Itu yang paling. Nah, di sini bertemunya orang dengan perorangan. Lalu ada bertemunya perorangan dengan kelompok yang kedua. Yang ketiga, bertemunya iya, ini mengerti nggak dulu? Bertemunya orang perorangan, berarti antara individu dengan individu kan orang perorangan. Misalnya contohnya, iya, Patia berbicara dengan Yumna misalnya, kan itu satu orang dengan satu orang. Tapi kalau ini yang kedua, bertemunya perorangan dengan kelompok. Seperti saat kita saat kita sekarang ini antara guru dengan peserta didik kelas 7B. Sedangkan kelompok dengan kelompok. Iya, misalnya karena ada lomba di 17 Agustus kan, seperti kemarin. Ada lomba antara kelas 7B dengan 7A. Nah, itu bertemu. Lomba dalam artian ya merebutkan sesuatu. Nah nih, akhirnya akan melahirkan yang namanya lembaga. Contoh lembaga dalam masyarakat yang pertama adalah lembaga keluarga. Kenapa lembaga keluarga paling pertama? Karena itu adalah, ada yang bisa menjelaskan kenapa lembaga keluarga yang pertama? Karena pian, kalau dari kecil kan istilahnya dari masa kanak-kanak belum bisa apa-apa kan keluarga dulu kan yang mengajari. Ibu kalian kan mengajari kalian berbicara, mengajari berjalan, dan berbagai macam hal lainnya kan diajarkan pertama kali dari keluar. Ya, seperti kebiasaan tadi, kebiasaan yang misalnya makan tidak boleh sambil nah kan ada tuh. Di dalam Al-Quran pun ada kan tidak boleh makan kan sambil berbicara, apalagi sambil ya tadi tergesak-gesak misalnya. Nah, jadi dimulai dari keluarga yang paling dekat dengan kalian, yang mulai dari keluarga, kebiasaan-kebiasaan di lingkungan keluarga tadi yang membawa pian keluar nantinya setelah sudah sekolah, prasekolah kan seperti TK, baru lingkungan sekolahnya belajar mulai dari yang kecil dulu. Nah, baru akan ke lembaga pendidikan. Dimulai kalau sudah saat umur, misalnya sudah cukup umur memasuki usia taman, atau sebelum taman kanak-kanak bisa misalnya kelompok bermain dulu, atau PAUD kan sekarang ada. Tapi itu boleh iya, boleh tidak. Nah, kemudian ada taman kanak-kanak. Nah, itu juga disebut lembaga diajarkan kalian berinteraksi dengan orang lain selain orang tua di rumah. Nah, itu diajarkan bagaimana dengan teman selagi kecil, misalnya tidak boleh merebut mainan orang lain, ya kan, tidak boleh meminjam tanpa izin. Kan misalnya itu diajarkan di situ dulu yang hal-hal kecil supaya pas sudah besarnya tuh akan tertanam di dalam keingatannya bahwa tidak boleh, misalnya apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh. Nah, istilahnya dengan teman tidak boleh saling sesuka hati kita kan. Nah, itu nanti akan diajarkan di lembaga pendidikan sampai kalian habis taman kanak-kanak, sekolah dasar atau MI misalnya. Kemudian naik lagi sekarang di sekolah menengah pertama MTS, ya kan. Nanti akan lebih meningkat lagi di sekolah menengah atas, lanjut seperti madrasah aliyah, SMK. Nah, itu sekolah menengah atas. Kemudian akan melanjutkan lagi ke perguruan
tinggi, atau bisa lagi anak ke S2-nya lagi, misalnya S3 lagi ke luar negeri. Nah, itu akan diajarkan di lembaga pendidikan. Sampai di lembaga pendidikan, ada pertanyaan dulu. Nah, kalau yang ketiga, lembaga ekonomi. Seperti yang pian ketahui kan tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa melakukan kegiatan ekonomi. Hari ini aja pasti kalian membawa uang saku untuk belanja minum, makan misalnya. Jadi ada lembaga ekonomi. Orang tua pian untuk menyediakan makanan pagi, siang sampai malam misalnya kan perlu tadi beras jadi nasi, kemudian apa ada lauknya ikan tadi, kemudian ada sayurnya. Perlu ada kegiatan ekonomi yang mana saling memerlukan tadi antara yang menghasilkan dengan kita yang memerlukan barang-barang tersebut. Nah, kemudian akan lembaga agama. Ya, seperti yang ketahui, kalau misalnya agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa? 6. Ya. Karena kita menganut agama Islam, kan diajarkan juga kita tidak boleh menghina atau menjelek-jelekan agama orang lain. Begitupun juga harapan kita tidak sampai dilakukan misalnya penghinaan oleh agama lain terhadap agama kita. Saling menghargai itu pentingnya karena kita kan tadi dalam masyarakat. Nah, kalau lembaga politik, mungkin lembaga politik ini lebih kepada pemerintahan kita yang mengatur. Seperti sekarang yang mengatur tentang subsidi misalnya kan, atau misalnya harga-harga barang, atau misalnya upah minimum. Nah, itu di lembaga politik. Nah, itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Nah, mungkin sebelum ini tidak mengantuk kan? Tidak, masih pagi ya kan? Jadi mungkin ya kalau misalnya perlu meregangkan ototnya dulu bisa sambil kalau ada mau apa? Iya, sebelum kita melanjutkan pelajaran untuk melihat video pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian mencatat ya apa saja yang mungkin ada hal-hal penting. Jadi nanti untuk bisa menjawab tugas nanti kan ada tugas kelompok nanti. Boleh disiapkan dulu bukunya. Sudah siap? Ya, mohon disimak dan kemudian juga dicatat materi dari video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi pada video pembelajaran IPS kelas 7. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Saksikan terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Ditemunya orang perorangan atau kelompok akan membentuk kelompok sosial. Kelompok ini membutuhkan suatu aturan, maka akan terbentuklah lembaga-lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Semua kebutuhan manusia didapat dengan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Adanya interaksi sosial antara individu dan kelompok maupun interaksi sosial antar kelompok di mana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Maka terbentuklah berbagai macam lembaga sosial. Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan lembaga sosiallah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Contohnya adalah manusia membutuhkan pendidikan. Manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan yang diatur dalam lembaga ekonomi. Misalnya mereka bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.
Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Perhatikanlah gambar berikut. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain, di mana mereka dalam memenuhi kebutuhannya, mereka akan membeli makanan ataupun beras dari pedagang, dan para pedagang pun akan mendapatkan pasokan dari para petani. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya, manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bersama. Itu saja materi kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih. Iya, setelah kita bagi tadi kelompoknya sudah? Sudah. Mungkin dari sini. Ini dulu. Tulis dulu namanya ya kan? Ya, ada pertanyaan untuk lembaga apa? Lembaga agama. Apa? Hah? Ada jadi buku. Kenapa? Ajuanar. Bagaimana? Nah, boleh dibaca dulu dari awal. Nah, jadi kenapa? Jadi bisa terbentuk lembaga agama itu? Kan kalau kita tuh perlu sebagai makhluk sosial kan kita perlu agama kan. Nah, walaupun kita berbeda-beda yang kepercayaannya, tetapi saling memerlukan agama. Agar apa? Agar apa? Jadinya kita perlu agama tuh dalam kehidupan kita kan itu. Belum lagi. Nah, atau yang ini dari sini. Agama merupakannya kan? Ya. Nah, karena kan kita sebagai makhluk yang sosial yang beragama saling mengatur kita kan dalam apa? Ya, boleh ditulis. Ibu pengaruh sama. Beda kan? Iya, wujud. Pengaruh tuh bagaimana sih pengaruh interaksi sosial tuh dengan terbentuknya lembaga agama tadi? Kenapa pengaruhnya? Interaksi sosial berpengaruh terhadap pembentukan lembaga agama. Kenapa? Pengaruhnya kenapa jadi Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang mana berjudul? lembaga keluarga? Iya, lembaga keluarga. Boleh, silakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ya Aisyah Akila Ahmad, Nabila, Siti Rahimah. Kami akan mempresentasikan pengamatan kami tentang lembaga keluarga. Bagaimana lembaga keluarga dapat terbentuk melalui sebuah proses perkawinan. Dari proses perkawinan dihasilkan keturunan yang membentuk keluarga inti. Pada dasarnya merupakan perwujudan cinta kasih sayang antara pria dan wanita yang berjanji untuk hidup bersama dengan penuh tanggung jawab. Dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dwi Anggraini,
Saya Katra Tenada. Saya Om Najahra akan mempresentasikan pengamatan lembaga pendidikan. Bagaimana Bagaimana lembaga pendidikan dapat terbentuk? Pada dasarnya pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu individu, oleh karenanya dibentuklah lembaga pendidikan. Apa pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga pendidikan? Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Haira Alvina Ramadana, Runasang, Sarah Mujahidah. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan lembaga ekonomi. Bagaimana lembaga ekonomi dapat terbentuk? Ekonomi muncul dari adanya upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Iya, terima kasih kepada kelompok 3 tadi mempresentasikan hasil kelompoknya tentang pengamatan lembaga ekonomi. Lanjut kepada kelompok 4. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ciara Kaira Nazira, Fatihah Suna, dan Korina Muhdiati ingin mempresentasikan hasil pengamatan lembaga agama. Bagaimana lembaga agama dapat terbentuk? Agama merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Manusia senantiasa mendekatkan diri agar selamat dunia dan akhirat. Apa pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga agama? Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara kehidupan dunia dan akhirat. Iya. Terima kasih kepada kelompok 4 tadi tentang pengamatan lembaga agama. Lanjut kepada kelompok terakhir, kelompok 5, pengamatan tentang lembaga politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Asna Latifah Balkis, Anissa Maharani Ulfa, Aura Asna Atifah. Bagaimana lembaga politik dapat terbentuk? Lembaga politik sebagai perangkat, aturan, dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang aneka ragam kegiatan masyarakat dalam suatu sistem kenegaraan untuk mengolah tujuan negara dan proses pencapaian tujuan. apa pengaruhnya interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga politik untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan wewenang yang dimilikinya dan berusaha mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain. Apa fungsi lembaga politik? Untuk memelihara ketertiban di dalam internal order, menjaga keamanan di luar external security, mengusahakan kesejahteraan umum general welfare, mengatur proses politik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada kelompok 5. Awas, nak. Tentang pengamatan lembaga politik. Nah, tadi sudah juga kan Ibu berkeliling di saat kalian mengerjakan kerja kelompoknya. Untuk penilaian tadi selama diskusi semua anggota sudah ikut
serta mengusulkan ide atau gagasan terhadap pemecahan dari soal kerja kelompoknya. Kemudian juga saat berdiskusi, anggota juga saling mendapat kesempatan untuk berpendapat, ya kan? Nah, kemudian juga dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompoknya sudah bagus. Ada peningkatan lah istilahnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi semuanya bagus, cuman untuk penilaian hari ini mungkin tadi kalau Ibu lihat dari kelompok 2 tentang pengamatan lembaga pendidikan, ya. Semuanya istilahnya dalam artian bagus semuanya, ya. Ada pertanyaan dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk materi untuk materi hari ini apa yang bisa kalian ambil tarik kesimpulan? Bahwa apa yang pertama? Ayo berbicara dari kelompok 2. Dwi. Bahwa tadi interaksi sosial tadi berpengaruh terhadap pembentukan lembaga. Ya, jadi interaksi sosial pengaruhnya terhadap pembentukan lembaga sosial. Kemudian, lembaga sosial tadi dibagi menjadi berapa? Sebutkan dari kelompok 1 tadi lembaga apa, Pian? Lembaga keluarga. Kelompok 2 lembaga pendidikan. Nah, kalau kelompok 3 tadi lembaga apa? Ya, lembaga ekonomi. Keempat, lembaga agama. Dan yang terakhir adalah ya, untuk mengatur terhadap pemerintahan. Ada pertanyaan? Nah, untuk materi berikutnya kan akan memasuki di bab baru, ya kan, nanti. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan pesannya sih jangan mudah menyerah, tetap selalu semangat dalam belajar menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu kan tidak hanya sampai di sekolah aja, tapi sepanjang hayat. Iya, kita selalu dan yang pasti tadi ada kata-kata di pembelajaran tadi kan berhubungan dengan interaksi sosial, di mana kita harus saling saling membantu, apalagi saling toleransi, bisa apalagi gotong royong tadi, ada lagi saling menghargai, apalagi menghormati, saling bantu membantu tadi, ya kan? Karena kita tidak bisa lepas dari interaksi sosial, saling jangan sampai terjadi perpecahan. Nah, kalau dalam satu kelas ya harus saling saling bekerja sama, kan? Iya, mungkin sampai di sini pembelajaran hari ini, cukupkan sekian. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk Bismillah.